keluar kota ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penguji, Ibu mentor yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Khairul Anam sebagai guru fikih di MTSN 15 Boyolali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran BTA kelas 7B MTS Negeri 15 Boyolali. Yang pertama mengenai tupoksi jabatan guru ahli pertama. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih murid atau peserta didik, melakukan evaluasi pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi, continuous improvement, dan yang terakhir tugas tambahan. Yang dalam hal ini di MTS 15 Boyolali ini saya sebagai wali kelas 7B sekaligus sebagai koordinator kegiatan keagamaan. Dari judul tersebut saya ambil dari tiga isu besar, yaitu melalui analisa USG. Yang pertama, belum optimalnya pembelajaran BTA, kurang optimalnya penerapan metode pembelajaran yang variatif, dan yang ketiga, kurangnya pengajaran kedisiplinan dalam hal kebersihan. Dari analisa isu USG ini, yang paling prioritas untuk diangkat adalah belum optimalnya pembelajaran BTA. Terus diagnosa isu utama via Fishbone, yaitu yang pertama dari orang manpower, kurangnya ketelatenan pendidik dalam mendampingi BTA murid, terus murid kurang bersemangat dalam BTA, dan yang ketiga wali murid kurang peduli dalam kemampuan BTA anak. Terus dari faktor material, ini minimnya perangkat monitoring dan evaluasi BTA murid. Terus Iya, dari sebentar, Bu Yun. Untuk ya, mentornya agar di ini kan ke breakout room, Bu. Belum ada. Oh, nggih, nggih, Bu. Iya. Suwun, Bun. Mas, ini tampilnya sebelum masuk ke debat room. Boleh sih, namanya terus dari sisi metode, ini pembelajaran Eh, BTA yang ini tidak step by Ibu step namanya sehingga memori Arif otak anak ini Supriyadi. belum maksimal menyimpan pembelajaran yang sebelumnya, Arif tapi sudah Supriyadi. sudah dimasukkan untuk materi mentor setelahnya. kelompok dua atas Terus nama dari Pak sisi milieu, Arif ini Supriyadi. kurangnya dukungan keluarga di rumah Dari untuk Khairul Anam. monitoring atau turut mensukseskan pembelajaran saat BTA ini murid. sedang Terus yang kedua, pergaulan murid Khairul di Anam. lingkungan rumah yang relatif banyak yang awam terhadap BTA. Terus mengenai kegiatan dan langkah-langkahnya, yang pertama merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama merancang agenda-agenda untuk pembelajaran BTA. Terus yang kedua konsultasi dengan mentor terkait agenda-agenda yang akan saya laksanakan. Terus yang ketiga ada perbaikan, baik itu revisi atau tambahan dari hasil konsultasi dengan mentor. Dan yang terakhir eksekusi agenda-agenda. Terus ya gagasan kegiatannya kedua ini mendampingi praktek BTA murid. Belum. Yang pertama ada program BTA untuk seluruh murid pada 1 jam Belum pertemuan Khairul terakhir di hari Anam. Kamis selama Mentornya kurang belum lebih masuk. 40 menit. Pak Arif Terus Supriyadi. Pak Arief Supriyadi mengenai belum metodenya, masuk ya, ini murid mentornya sorogan bacaan Pak sesuai dengan Khairul Arief Anam. tingkatannya. Karena kelompok ketika dua. membaca Al-Quran ini metodenya Oh tepat iya, adalah sorogan. Jadi belum antara guru dan murid ini harus tahu Pak Mas eh, Khairul Anam, wajahnya nggak kelihatan. Agak mendekat ini apa eh, ke layar atau gimana? mohon Kok maaf. nggak kelihatan? Nih, ya, Terus ya. yang gagasan kegiatan yang ketiga ini memberikan pembelajaran BTA yang efektif. Yang pertama, memberikan target terhadap murid. Jadi murid harus ditarget untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, memberikan reward dan punishment. Reward ini enggak harus berupa materi, bisa jadi pujian-pujian kecil terhadap murid tersebut. Terus yang ketiga, ketika masuk tingkatan berikutnya, guru juga mengetes lagi bacaan tingkatan sebelumnya. Benar-benar sudah menguasai apa belum. Dan yang terakhir, setiap materi pelajaran yang ada dalil Al-Quran, ini murid disuruh menulis dan membaca. enggak usah. Terus yang kegiatan keempat, ini kerjasama Untuk dengan wali murid. dokumentasinya lalu semua. Langkah-langkahnya, koordinasi dengan wali murid agar ikut juga membuat murid di rumah.
Betul. Terus yang Iya, kedua, betul. meminta wali murid untuk Bilang mengingatkan, mereminder, dan juga memastikan ataupun ikut mengajari Ambilan murid kanannya dia ada jika waktu tersebut bisa baca Al-Quran. Terus wali murid memastikan waktu yang cukup untuk tadarus Al-Quran. Ini rencana nanti saya mau membuat program maghrib mengaji, matikan TV dan handphone. Terus kegiatan yang kelima ini interaksi dua arah antara guru dan murid. Langkah-langkahnya menanyakan kendala-kendala yang dihadapi murid, mendampingi, memberi solusi murid agar bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, menampakkan kepedulian kita terhadap murid agar murid merasa nyaman dan senang pada saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat jika mahir BTA agar murid lebih bersemangat lagi. Terus kegiatan yang keenam ini evaluasi. Mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan. Dan langkah yang kedua, yang terakhir, melakukan inovasi ataupun perubahan metode atau pembelajaran demi hasil yang lebih baik. Ibu masuk nih, Supriya, Terus matrik rancangan kegiatan. Arif Supriyati. Dan kegiatannya pertama, tadi merancang agenda-agenda ini outputnya dokumen agenda pembelajaran yang sistematis dan struktur. Tahapan kegiatan yang konsultasi dengan mentor terkait agenda-agenda ini outputnya rekomendasi masukan dari mentor untuk penyempurnaan agenda. Terus tahapan kegiatan perbaikan revisi atau tambahan ini outputnya agenda final yang telah diperbaiki dan siap dilaksanakan. Terus tahapan kegiatan yang keempat ini eksekusi agenda, outputnya terselenggaranya kegiatan BTA sesuai rencana. Mengenai keterkaitan core value ASN, ini menunjukkan kemampuan ASN dalam menyusun perencanaan strategis dan sistematis. Ini lebih ke akuntabilitas mengenai integritas seorang ASN. Terus konsultasi dengan mentor, ini menunjukkan kolaborasi dan keterbukaan terhadap masukan. Revisi agenda menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi dan kebutuhan adaptif. Terus kontribusi terhadap nilai-nilai dasar MTS Negeri 15 Boyolali. Yang pertama, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang sistematis dan bermakna. Kemudian menunjang misi MTSN 15 Boyolali dalam menghasilkan generasi yang religius. Terus tahapan-tahapan kegiatan yang kedua, ini yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama dari kegiatan kedua, mohon maaf. Pertama, program BTA untuk seluruh murid pada 1 jam pelajaran terakhir di hari Kamis dan diampu oleh 2 guru untuk setiap kelas. Ini outputnya seluruh murid mendapatkan kesempatan belajar BTA secara rutin. Ini mengenai keterkaitan dengan core value ASN, fokus pada pelayanan optimal kepada murid. Terus tahapan kegiatan yang kedua, murid sorgan bacaan sesuai dengan tingkatannya. Ini outputnya pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan juga kemampuan murid. Mengenai keterkaitan core value-nya, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan tingkat kemampuan murid. Terus tahapan kegiatan yang ketiga, setiap materi pelajaran yang ada dalil Al-Quran, ini murid disuruh menulis dan juga membacanya. Outputnya integrasi antara materi pelajaran dan Al-Quran, penguatan literasi Al-Quran. Keterkaitan core value-nya, ini pelibatan 2 guru menunjukkan semangat kerja tim, kolaborasi antar guru. Terus kontribusi terhadap penguatan nilai dasar. Ini yang pertama, mewujudkan kualitas pendidikan agama yang merata dan dapat diakses seluruh murid. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang inklusif, terbuka, dan memperhatikan keberagaman kemampuan. Kegiatan yang ketiga, langkah-langkahnya, ini memberikan target terhadap murid. Outputnya murid memiliki tujuan yang jelas dalam belajar BTA. Keterkaitan core value-nya, penerapan reward dan punishment mencerminkan budaya kerja berbasis hasil. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu memberikan reward dan punishment. Ini outputnya peningkatan motivasi dan kedisiplinan murid. Keterkaitan core value-nya, pengetesan ulang di setiap jenjang menandakan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan mutu. Tahapan kegiatan yang ketiga, ketika masuk tingkatan berikutnya, guru juga mengetes lagi bacaan pada tingkatan sebelumnya. Outputnya, terjaminnya keberlanjutan dan penguasaan bacaan pada setiap tingkatan. Keterkaitan core value-nya,
ini menyusun metode yang variatif dan efektif. Kontribusi terhadap penguatan nilai dasar organisasi, dalam hal ini MTSN 15 Boyolali, yang pertama, mendorong semangat belajar murid melalui sistem yang jelas dan terukur. Kedua, menjamin kualitas pembelajaran agar sesuai standar dan capaian yang ditargetkan. Kegiatan yang keempat, tahapan kegiatannya, koordinasi dengan wali murid agar ikut juga memonitoring aktivitas murid di rumah. Outputnya, terbentuknya komunikasi aktif antara guru dan juga wali murid. Keterkaitan core value-nya, bentuk partisipasi wali murid terhadap pendidikan. Tahapan yang kedua, meminta wali murid untuk mereminder dan memastikan ataupun ikut mengajari murid ketika wali murid tersebut bisa mengajarinya. Ini outputnya meningkatkan frekuensi tadarus Al-Quran di rumah. Keterkaitan core value-nya melibatkan pihak luar sebagai kontrol sosial pembelajaran si murid. Tahapan kegiatan yang ketiga, wali murid memastikan waktu yang cukup untuk tadarus Al-Quran. Outputnya, terbentuknya rutinitas belajar BTA di luar jam sekolah. Mengenai keterkaitan core value-nya, kemampuan ASN membangun hubungan baik dengan wali murid. Kontribusi terhadap penguatan nilai dasarnya, ini yang pertama menguatkan Bapak sambil sinergi mempersiapkan diri. antara madrasah dan wali murid dalam menanamkan nilai keagamaan si murid atau anak. Yang kedua, memperkuat sistem pendidikan berbasis komunitas. Terus kegiatan yang kelima, ini tahapan kegiatannya, menanyakan kendala-kendala yang dihadapi murid. Outputnya, guru mengetahui kesulitan murid secara spesifik. Keterkaitan core value-nya, mampu membangun empati dan hubungan yang sehat dengan murid. Tahapan kegiatan yang kedua, mendampingi, yaitu memberi solusi murid sampai bisa terhadap kendala yang dihadapi. Ini outputnya murid merasa terbantu dan termotivasi menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Mengenai keterkaitan core value-nya, guru sebagai inspirator dan juga pembimbing. Tahapan kegiatan yang selanjutnya, menampakkan kepedulian kita terhadap murid agar murid merasa nyaman dan senang saat proses pembelajaran. Outputnya terbentuknya hubungan emosional positif antara guru dan murid. Tahapan kegiatan yang keempat, menjelaskan manfaat jika mahir BTA agar murid lebih bersemangat lagi. Outputnya, murid lebih bersemangat dan juga memahami nilai yang terkandung dalam pembelajaran BTA. Untuk kontribusi terhadap penguatan nilai dasar MTS 15 Boyolali, yang pertama, menciptakan iklim pembelajaran yang humanis dan juga memotivasi murid untuk maju. Menumbuhkan kecintaan murid terhadap BTA melalui pendekatan yang membangun. Kegiatan yang terakhir ini evaluasi. Tahapan kegiatannya, mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan. Outputnya, laporan hasil pelaksanaan dan juga catatan kelebihan ataupun kekurangannya. Tahapan kegiatannya selanjutnya, melakukan inovasi ataupun perubahan metode demi hasil yang lebih baik lagi. Outputnya, perbaikan metode yang lebih efektif sesuai hasil evaluasi. Keterkaitan core value-nya, evaluasi sebagai dasar untuk inovasi. Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat dan terbuka terhadap perubahan demi hasil yang lebih baik, adaptif. Kontribusi terhadap penguatan nilai dasar. Yang pertama, memastikan proses pembelajaran tetap relevan dan efektif. Yang kedua, menjamin peningkatan mutu berkelanjutan dalam pendidikan Al-Quran. Terus yang terakhir, ini kemungkinan kendala yang dihadapi dan juga antisipasinya. Yang pertama, kendala yang mungkin terjadi, ini kurangnya keterlibatan wali murid dalam mendukung BTA di rumah. Antisipasinya akan dilaksanakan, ini mengadakan pertemuan atau memberikan pemahaman kepada wali murid yang bertujuan menjelaskan manfaat jika anak mahir atau pandai BTA. Kendala yang mungkin terjadi yang kedua yaitu murid kurang bersemangat. Antisipasinya, memberikan reward sederhana, mengadakan kompetisi, dan juga menjelaskan manfaatnya jika bisa BTA. Kendala yang ketiga, ini kesulitan memonitoring murid secara personal. Antisipasinya nanti pembagian kelompok kecil untuk pendampingan dan juga monitoring terfokus. Kemungkinan kendala yang keempat, ini jadwal belajar siswa yang padat. Antisipasinya, penjadwalan ulang jam pelajaran terakhir hari Kamis sebagai slot khusus BTA. Kemungkinan kendala yang kelima, kurangnya evaluasi menyeluruh. Saudara Hairul Anam,
Nggih. Nggih, izin untuk ini di break dulu sambil nunggu mentornya. Oh, Nggih. nggih, Bu. Saya izin Bu Rohana mau mentorin dulu di Nggih, kelompok yang lain sambil Saudara Hairul Anam cek mentornya untuk bisa hadir, nggih. Gitu. nggih, nggih, nggih. Kula Nggih, tak kiriin nggih, Bu. Menang jaringan. nggih. Mas Hairul Anam, halo? Sepertinya mentornya kesulitan masuk, Mbak Un. Ah, Saudara Hairul Gimana? Anam, tolong diteleponkan. Saya enggak mau kalau mentornya nggak hadir. Oleh panitia sudah dibantu untuk masuk. Saudara Hairul Anam, boleh diteleponkan saja di video call untuk bisa bisa kami ini. Karena kehadiran mentor penting untuk keberlanjutan rancangan aktualisasi ini. Oh, ini sudah masuk. Nggih, nggih, Nggih. monggo Pak Arif Supriyadi nggih. Pak Arif Supriyadi sudah bisa bergabung, nggih. Iki kan pun anu tenggene kula niku. Sekedap kula tak kembali ke Nggih. anu laptop kula. Nggih, nggih, nggih. Selamat datang Pak Arif Supriyadi. Bu, Nggih. terima kasih. Nggih. Ada kesulitan tadi masuk, Pak. Ya, Bu. Nggih. Dipun tenggo nika, Pak. Ya, Bu. Nggih, Arif nggih. bisa masuk. Nggih. Lanjut Mas Khairul Anam. Nggih, Sudah siap? sudah. Itu Lanjut ke mungkin punya jenengan mirrornya yang aktif ya. Beten, Bu. Coba Niki nanti. niki sampun, Bu. Cuman kayaknya kamera depannya emang udah bermasalah ini. Oh, bukan ini mirrornya. Beten. Oh, ya udah silakan. Nggih. Kalau lanjut nggih.
Nggih. Terus kemungkinan kendala dan antisipasinya. Kemungkinan kendala yang pertama ini kurangnya keterlibatan wali murid dalam mendukung BTA di rumah. Untuk antisipasinya, mengadakan pertemuan ataupun memberikan pemahaman kepada wali murid yang bertujuan menjelaskan manfaat jika anak pandai BTA. Kemungkinan kendala yang kedua, murid kurang bersemangat. Antisipasinya, memberikan reward sederhana, kompetisi, dan menjelaskan manfaat nyata ketika bisa BTA. Kemungkinan kendala yang ketiga, kesulitan memonitoring murid secara personal. Antisipasinya, pembagian kelompok kecil untuk pendampingan dan juga monitoring terfokus. Kemungkinan kendala yang keempat, jadwal belajar siswa yang padat. Antisipasinya, penjadwalan ulang jam pelajaran terakhir hari Kamis sebagai slot khusus BTA. Kemungkinan kendala yang terakhir, ini kurangnya evaluasi menyeluruh atas kemajuan BTA. Antisipasinya, menyusun instrumen evaluasi rutin dan juga catatan perkembangan tiap murid. Sekian Pak, sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mohon masukan, bimbingan, dan sarannya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mentor kok hilang lagi? Loh. Tadi sudah ada di sini? Nggih. Kula cekerian Bu nggih. Nggih. Apa enten masalah malih? Ya, ya. Oke, Pak Arief Supriyadi, monggo dipersilakan untuk memberikan dukungan dan penguatan untuk Mas Khairul Anam. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Oke. Oh, sudah. Baik Bu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Arief Supriyadi, mentor dari Mas Khairul Anam. Beliau mengangkat tema atau materi optimalisasi pembelajaran BTA kelas 7 MTS Negeri 15 Boyolali. Saya selaku mentor memberikan dukungan yang penuh terhadap itu optimalisasi pelajaran kelas 7 BTA, mengingat bahwa madrasah merupakan basis untuk belajar ilmu Al-Quran. Seseorang yang belajar di madrasah harus bisa menguasai bahasa Arab, juga harus bisa menguasai bacaan dan menulis Al-Quran. Karena itu saya mendukung Mas Khairul Anam dalam rangka untuk optimalkan proses belajar mengajar, bimbingan baca dan tulis Al-Quran, agar nanti gejala yang nampak pada umumnya zaman sekarang, kalau zaman dulu waktu kecil seusia MTS begitu, itu belajar Al-Quran bisa dilaksanakan di kampung-kampung, di musola. Tapi untuk zaman sekarang itu para siswa sudah banyak ya abai terhadap baca tulis Al-Quran, sehingga kita jumpai fenomena siswa madrasah yang kurang bisa baca tulis Al-Quran, bahkan tidak bisa sama sekali, dan itu mengalami kesulitan juga untuk dididik di sekolahan, mengingat Terputus ya. Terputus Pak.
Gimana Mas Anam? Bisa dibantu lagi? Nggih. Oh, sudah monggo. Oh, nggih. Ini program ini mudah-mudahan nanti inovasi, metode, dan analisis permasalahan dan solusi yang terbaik, metode yang pas yang digunakan, daya manusia yang dipakai, kemudian buku-buku yang dipakai, dan juga terutama metode yang bervariasi yang akan dilakukan Mas Anam nanti bisa betul-betul bisa membuat optimal pembelajaran baca tulis Al-Quran. Jika diharapkan nanti betul-betul siswa PS 15 Boyolali sampai nanti kelas 7 betul bisa baca dan tulis Al-Quran. Demikian Bu, sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Arif Supriyadi selaku mentor, mohon dukungannya, mohon penguatannya biar lancar. Ya. Nggih. Ya, siap Bu. Nggih, suwun, nggih. Silakan kepada Ibu Hajah Siti Nur Maunah selaku penguji untuk memberikan koreksi dan masukan. Matur suwun Pak Bu Rahana, terima kasih Pak Arif Supriyadi, Saudara Hairul Anam. Memang kami tenggo Pak rawuhnya untuk mentor, karena kami nggak akan melanjutkan untuk seminar menguji rancangan aktualisasi ini tanpa ada pernyataan dukungan penguatan dari mentor. Karena rancangan aktualisasi ini harapannya adalah nanti bisa bermanfaat di instansi, ya di tempat di mana CPNS ini mengabdi. Jadi kalau tidak ada penguatan dari mentor, kami anggap ini tidak bisa dilaksanakan karena belum tentu bisa bermanfaat di sana atau mungkin harapan dari sana bukan yang kegiatan ini begitu. Jadi ngoten Pak, dan tadi keterbatasan jaringan dan lain-lain, alhamdulillah sudah bisa ini. Oke, kami sampaikan terima kasih pada prinsipnya untuk rancangan aktualisasi Saudara Hairul Anam bisa dilaksanakan, tapi catatan kami yang pertama untuk judul agak diganti. Judul ini optimalisasi pembelajaran BTA kelas 7B MTS N15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Tahun ajaran 2025-2026 ini dihapus saja karena kalau terbatas ini berarti rancangan ini tidak bisa keberlanjutannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, optimalisasinya ini berbentuk apa? Itu belum dinyatakan. Nah, tadi ada banyak rangkaian kegiatan-kegiatan itu, monggo itu disarikan yang paling utama melalui apa? Optimalisasi pembelajaran BTA kelas 7B MTSN 15 Boyolali melalui tadi apa? Ada banyak kegiatan tuh silahkan ambil salah satu, diskusikan dengan mentor dan coachnya. Kemudian penulisan kendala dan antisipasi itu tidak seperti itu, tapi kendala dan antisipasi itu berdasarkan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan dari 1, 2, 3, itu kendalanya apa, antisipasinya apa, gitu. Ya. Dan yang terakhir agar daftar pustaka disempurnakan, ditambahi, dilengkapi. Itu ya. Yang judul terutama ya nanti Bu Rahana selaku coach bisa ditambahkan apa optimalisasi kegiatan BTA-nya itu melalui apa kegiatannya? Gitu. Tadi ada banyak kegiatan rancangan-rancangan tahapan kegiatan, rencana kegiatan yang bagus-bagus untuk membumikan bagaimana baca tulis Al-Quran ini bisa dilaksanakan, bisa tadi juga ada kerjasama dengan orang tua dan lain-lain. Nah, itu
apa optimalisasi kegiatannya itu melalui apa gitu. Itu belum muncul di judul. Nah, Nggih. padahal judul itu harus sudah bisa menggambarkan keseluruhan dari ini. Tadi sudah bagus rancangannya, tinggal di judulnya itu yang dibahasakan, gitu ya. Iya. Jadi optimalisasi kegiatan baca tulis Al-Quran bagi kelas ini melalui apa? Silahkan pilih salah satu, diskusikan Iya. dengan mentor dan coach. Gitu. Terima kasih. Nggih, Bu Rahana izin saya ke break sebentar nggih. nggih, 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 nggih. Nggih, Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak Arif, Bu nggih, Rahana. Terima nggih, kasih Sudah Ibu, akhir Bu Nur terima waktu. Mauna. kasih. Nggih, 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 Nuhun. sami-sami. nggih, suwun Pak Arif, Iya, Bu Bu, terima kasih. Uun, nggih. Mas Khairul Anam, Ya, silahkan diperbaiki ya. ya. Nanti apa menghubungi saya ya, Mas. Nggih. Oh ya, siap Bu Rohana. Billahi taufik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Monggo Pak Arif sampun saged. Nggih. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Nggih. Nggih. Matur suwun Bu Rohana. Nggih. Matur suwun Pak Arif. Oke, terima kasih sama-sama. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun MTSN 2 Pekalongan, mentor Bu Novian. Monggo Mbak Novian. Izin Bapak Nur Zaman, Ya, saya untuk dijadikan co-host Bapak. Ini insya Allah presentasi terakhir di kelompok 4. oke. Akun Zoom MTSN 2 Pekalongan, mentor dari Bu Novian. Mentor Bu, Iya. mentornya Monggo langsung masuk ke room 4, Mbak Nita. yang barusan tadi loh, Pak Arif Supriyanti itu mentor. MTSN 2 Ya, Pekalongan. Bu. Yang Nunggu Pak itu Wahid anunya apa? belum Mentornya. belum gabung ya. Mentornya Mbak Novian tadi. Nah, iya. Oh, ini mungkin MTSN 2 Pekalongan. Ya, Pak iya, Wahid. katanya dari tadi nggak nyaut. MTSN 2 Pekalongan. Ya, siap. Oke. Tadi coba Pak Wahid. gabung di room 3 gagal, Pak. Mungkin dijadikan co-host mungkin Pak Nur. Kapan nih? Siapa co-host siapa? Yang jadi co-host siapa? Pak Wahid MTSN 2 Pekalongan itu toh? Ya ini beneran Bu Anu apa bukan? Bu Novian apa bukan? Kalau Iya, Pak Wahid itu benar tadi MTSN 2 Pekalongan itu mentornya Pak Wahid. Tadi sempat masuk ke room 3 tapi gagal.
Udah dipanggil-panggil diam saja. Yang kelompok 8 tadi. Oke, siap. Siap, siap. Ya. Ya. Belum bisa ya? Pak Wahid mungkin cobi bergabung di breakout, masuk ke breakout room 3 mungkin Pak Wahid. Ya kami coba bantu untuk memasukkan ke room 3. Di kelompok 2 nih Pak. Kasih. Mohon izin Bapak untuk dijadikan co-host kelompok 2. Apa ini? Mahmud Solahuddin. Setelah ini Bapak. Oke, sudah. Mungkin yang room 2 mungkin tunggu sebentar karena pengujinya baru jadi mentor di room 4. Sudah masuk ya Pak Adi Dimas ya. Pak Adi Dimas sudah masuk. Kemudian narasumbernya yang apa yang mau kesempatan. Jadi sudah siap Pak Adi. Mohon izin Bapak untuk dijadikan co-host. Karena habis Bu Novia nanti saya. Sarina Bapak.